Halo, halo, apa kabar? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga selalu dalam keadaan sehat walafiat, tetap semangat. Bung Rocky, nggak kerasa nih Ramadan segera berakhir. Kita akan memasuki tahapan baru, yakni Idul Fitri. Namun bagi media, jurnalis di Indonesia, tampaknya kita juga harus bersiap memasuki era baru. Setidaknya begitu yang diprediksi atau ditulis oleh media di Inggris, The Guardian. Kepala babi dan tikus yang dipenggal, era baru intimidasi dimulai bagi jurnalis Indonesia. Begitu mereka menurunkan beritanya. Dengan menggunakan kosakata era baru, The Guardian seolah memberikan sinyal ini baru tahap awal dan akan berlanjut. Bersamaan itu perlawanan terhadap pemerintahan Prabowo itu di dunia maya dan juga bahkan kalau di dunia nyata itu di tembok-tembok kota, bahkan itu di jalanan itu berupa grafiti menyebar luas menjadikan presiden itu dalam bentuk meme yang mengejek yang menurut saya sebenarnya harusnya tidak pantas itu dilakukan pada seorang presiden. Ya, pada akhirnya kita harus beri nama keadaan hari ini. Dan satu kalimat, eskalasi politik. Dan itu yang membahayakan keadaan hari ini. Karena eskalasi politik bisa sungguh-sungguh memberantakkan semua desain yang kita sebut desain dasar demokrasi. Kita mulai melihat bahwa semua pihak bermain di air keruh. Bayangkan misalnya meme tentang Presiden Prabowo itu akhirnya jadi tontonan di sosial media, dan itu menunjukkan bahwa demonstrasi mahasiswa kendati terhalang atau kendati dihalau tetap lolos melalui sosial media. Dan yang berbahaya justru adalah kalau aktivitas demo, meme, coret-coret, grafiti bahkan di atas aspal itu mengolok-olok kekuasaan, mengolok-olok Presiden Prabowo. Ini akan membekas sebagai sesuatu yang setiap saat bisa dijadikan alasan untuk apa yang disebut sebagai operasi cyber. Dan itu justru akan sangat melelahkan karena memburu oposisi di dunia cyber itu akan dilayani oleh counter cyber attack, kan itu dasarnya. Kita mulai membaca bagaimana dunia internasional, di Guardian menulis tentang potensi militerisasi tetangga-tetangga kita, terutama Singapura, mulai mencemaskan keadaan Indonesia. Jadi terlihat bahwa aktivitas anti pemerintah justru meningkat dan ketidakmampuan, sekali lagi, ketidakmampuan komunikasi dari kalangan istana, dari kantor komunikasi itu bahkan memperparah keadaan, karena kantor komunikasi itu justru jadi buzzer baru di situ untuk menghalau demonstrasi. Padahal sebetulnya niat kita untuk membenahi negeri ini dimulai dari terpilihnya Presiden Prabowo dengan asumsi bahwa Presiden Prabowo bisa punya kemampuan untuk mengambil jarak dari buzzer-buzzer Jokowi sebelumnya. Ternyata yang terjadi tidak, mental dari para buzzer itu dipakai justru atau digerakkan oleh, sebut aja oleh kalangan Mulyonois untuk menghalau mahasiswa, untuk mengolok-olok Tempo, untuk macam-macam tuh. Jadi tidak terlihat bahwa ada jenis moral baru di istana yang berupaya untuk menghidupkan diskurs demokrasi. Dan bebannya itu kembali pada Presiden Prabowo akhirnya kan. Jadi seolah-olah, atau bukan seolah-olah, secara faktual Presiden Prabowo tidak punya peralatan untuk menimbulkan percakapan demokratis. Dia sendiri menginginkan supaya Indonesia tumbuh di dalam percakapan demokratis, tetapi sekeliling dia itu tidak kondusif. Jadi terlihat bahwa kabinet Presiden Prabowo tidak punya alat komunikasi untuk bercakap-cakap dengan rakyat, bercakap-cakap dengan emak-emak, bercakap-cakap dengan mahasiswa, bercakap-cakap dengan LSM. Akibatnya apa? Percakapan muncul di ruang cyber, di ruang digital dalam bentuk olok-olok. Dan itu konyolnya di situ. Dan kita tahu bahwa olok-olok itu tidak mungkin dihentikan karena dia bisa diproduksi dari setiap sudut kota, dari setiap handphone netizen. Tadi Anda menyinggung soal peran para jubir istana. Mereka ini harusnya menjadi semacam peralatan bagi presiden untuk menyerap aspirasi publik dan mengkomunikasikan atau menjelaskan apa sih yang menjadi pertanyaan publik, itu bukan malah
ledek-ledek aspirasi publik. Sebaliknya kan mereka ini dengan peran seperti itu malah menjadi beban baru bagi Presiden Prabowo, karena statement-statement mereka itu banyak bertentangan dengan opini dan aspirasi publik. Kita atau minimal FNN sudah menduga dari awal dalam banyak analisis kita di FNN, melihat bahwa pada akhirnya Presiden Prabowo akan terpojok oleh opini publik yang berorientasi delegitimasi. Penyebabnya adalah kapasitas istana, kapasitas komunikator istana yang tidak punya kemampuan akademis, tidak punya kemampuan logika untuk menuntun komunikasi itu. Yang ada cuman bantah-membantah tuh, ngeyel-mengeyel. Padahal kita mau lihat bahwa PR dari presiden justru ditentukan oleh para komunikator istana. Itu kan pintu pertama untuk melihat apakah Presiden Prabowo punya peralatan yang kita sebut peralatan public opinion yang betul-betul diolah dengan kapasitas metodologi, digerakkan dengan semangat untuk mendengarkan kritik publik, bukan untuk attacking, bukan untuk mencegah atau melawan opini publik. Itu konyol namanya tuh. Jadi terbilang cepat legitimasi presiden jatuh hanya karena satu soal, yaitu manufacturing concern itu, hal yang pernah diterangkan berkali-kali oleh Noam Chomsky, bahwa istana itu justru memanufaktur opini publik supaya dia terhindar dari kritik. Nah itu bahayanya kan. Jadi istana memproduksi opini publik untuk menghalangi pikiran-pikiran kritis, padahal yang mereka produksi bukan opini publik tapi iklan itu. Dan bagi rakyat yang mengerti bagaimana komunikasi politik, membuat iklan itu bukan tugas pemerintah. Membuat iklan tentang hasil-hasil capaian kabinet bukan tugas pemerintah. Biarkan iklan itu dipilih sendiri oleh rakyat, sehingga rakyat bisa menunjukkan bahwa oke, ini berguna, ini berhasil. Tetapi bukan mengiklankan presiden, itu soalnya. Tugas dari public relation adalah membuat rakyat percaya pada presiden. Tugas dari komunikator istana membuat supaya rakyat makin lama mampu untuk menerima argumen bahwa presiden sedang bekerja dan ingin menghidupkan harapan bagi rakyat. Tapi yang terjadi, para komunikator istana justru mengiklankan presiden tuh. Nah, iklan itu bagian buruk dalam political marketing tuh. Iklan hanya mungkin di dalam wilayah otoriter, karena tidak mungkin ya dibantah lagi. Tetapi begitu Anda beriklan, para komunikator istana, Anda akan dibantah oleh pikiran opini publik. Jadi iklan politik itu lawannya opini publik. Opini publik itu sekarang bisa diproduksi dari mana aja tuh, bahkan dari luar negeri opini publik bisa diproduksi. Jadi sekali lagi, pengetahuan kosong dari para komunikator istana ini, termasuk buzzer-buzzer yang masih diedarkan oleh Mulyono ini, itu yang memberantakkan legitimasi Presiden Prabowo. Soal buruknya komunikasi pemerintahan ini makin lama bukannya makin membaik, Bung Rocky, ini malah makin buruk ya. Padahal sebenarnya media seperti Kompas misalnya sudah pernah membuat sigi yang memberi catatan khusus nih soal buruknya komunikasi pemerintah, dan harusnya itu dilakukan perbaikan segera, bukan malah ditambahi dengan manuver konyol para jubir istana. Kalau terus-menerus jadi begini, maka makin merugikan pemerintahan Prabowo. Nah, dalam keadaan pemburukan opini publik dan berkurangnya atau bahkan menipisnya kepercayaan publik pada kemampuan komunikator istana ini, begitu banyak pemain free rider yang kemudian berupaya untuk menunggangi angin, sebetulnya angin buritan ini, angin yang sedang mengombang-ambingkan kabinet Pak Prabowo. Jadi bahaya pertama adalah Presiden Prabowo tidak terlindung dari negatif campaign, tidak terlindung dari negatif impression yang memang jadi faktual tuh. Dan terlindungan itu disebabkan oleh filter pertama, yaitu para komunikator istana itu gagal untuk menangkap esensi dari kritik-kritik publik ini. Akibatnya apa? Kritik publik dihalau dari depan gedung DPR, dari istana, dari Monas, tetapi dia tumbuh dalam bentuk meme, dia tumbuh di dalam bentuk artificial intelligence yang membantu olok-olok terhadap kekuasaan kan. Anda lihat betapa dalam satu minggu ini semua postingan
yang di forward itu adalah tentang olok-olok dalam bentuk meme, gambar yang kadang-kala disgusting, kadang-kala menimbulkan rasa lucu yang habis-habisan. Tapi semua itu adalah reaksi dari kemuakan publik terhadap ketidakmampuan istana untuk menghasilkan percakapan intelektual, percakapan argumentatif. Nah, kegagalan itu yang dalam hitungan kita itu bisa mempercepat bahaya delegitimasi itu, dan tentu Presiden Prabowo akan sangat dirugikan sementara beliau berupaya untuk menerangkan pada dunia bahwa Indonesia bisa tumbuh 8%, bahwa Indonesia punya potensi untuk jadi negara Asia pertama yang punya pendapatan di menyaingi atau bahkan melampaui negara-negara kaya di 30 tahun ke depan, dan itu dibatalkan justru oleh kedunguan para komunikator istana. Jadi sekali lagi kita hanya ingin menerangkan bahwa eskalasi sedang terjadi dan itu akan membahayakan posisi Presiden Prabowo. Apapun keterangan bahwa ya memang ini kabinet baru, tetapi masalah dalam demokrasi hari-hari ini adalah trust. Dan begitu trust hilang, itu artinya upaya dari Presiden Prabowo untuk membangkitkan kembali negeri ini akan berantakan tuh. Dan kita mulai menduga bahwa kekuatan-kekuatan yang sedang bersembunyi di balik koalisi kabinet pendukung Prabowo ini, di dalamnya ada yang orang sebut the fifth column, koloni kelima, yang berupaya untuk justru memperparah delegitimasi Prabowo. Jadi hati-hati Pak Prabowo, bahwa di dalam kekuasaan Anda itu tetap bersembunyi mereka yang ingin menggerogoti dari dalam. Dan itu yang kita tahu bahwa kusen pintunya masih kelihatan kokoh, tapi sebenarnya rayap itu tinggal ukuran setengah malam itu dia rontokkan pintu gerbang politik Prabowo itu. Jadi ini yang menunjukkan pada kita bahwa memang harus ada radical break. Presiden Prabowo dituntut melakukan radical break dengan kekuasaan sebelumnya, kekuasaan Presiden Jokowi itu, bahwa itu akan menimbulkan goncangan kecil, iya, tetapi dengan cara itu bisa dibatalkan olok-olok publik tentang lemahnya Presiden Prabowo menghadapi Presiden Jokowi. Melihat eskalasi perlawanan dan reaksi dunia internasional yang bisa kita deteksi dari media asing, saya pikir tidak ada pilihan lain bagi Pak Prabowo untuk melakukan konsolidasi kekuasaan dengan merombak kabinet dan menyingkirkan orang-orangnya Mulyono. Ini kalau tidak mau, pemerintahnya Pak Prabowo akan terus mengalami delegitimasi. Sekali lagi analisis kita menyimpulkan bahwa kita sedang menyaksikan eskalasi politik, pemanasan politik. Kita sedang berupaya untuk memahami siapa yang bermain di air keruh. Tapi apapun pemahaman kita, yang berbahaya adalah bila kabinet hari ini tidak segera dipulihkan marwahnya oleh Presiden Prabowo. Reshuffle adalah kemestian, mengganti menteri-menteri yang betul-betul merusak opini publik itu harus didahulukan. Jadi setelah Lebaran pasti akan bertambah energi untuk melawan, energi mahasiswa, masyarakat sipil, dan sponsor internasional pasti akan berlangsung. Sponsor dalam arti internasional akhirnya melihat bahwa Indonesia bukan tempat yang layak untuk investasi. Jadi internasional akan mensponsori semacam berita buruk dari Indonesia dengan akibat kalangan pemain pasar modal, pemain foreign direct investment, semua yang ingin mendapat keuntungan dari pemerintahan baru Indonesia itu akan menunda investasinya atau bahkan membatalkan. Nah, ini kejadian yang sedang kita tatap hari ini. Peristiwa demi peristiwa dipamerkan di depan publik, dan kapasitas kita untuk menahan laju kemerosotan legitimasi Presiden Prabowo itu akhirnya harus kita batalkan, karena memang kalau tidak ada semacam perjanjian diam-diam antara presiden dengan masyarakat sipil, semacam saya selalu katakan tacit agreement, artinya Presiden Prabowo harus mengerti bahwa tuntutan masyarakat sipil adalah mendelegitimasi atau membatalkan atau bahkan dalam versi masuk mengadili Jokowi, dan mengadili itu artinya bawa ke pengadilan, bukan diadili di jalannya. Itu semua tuntutan rasional. Nah, ini yang mesti dipahami, bahwa
di dalam psikologi politik negeri ini ada sesuatu yang masih mengganggu, yaitu adanya rejim Mulyono yang beroperasi dan makin lama makin terlihat filter-filter kekuasaan itu bisa diterobos oleh rejim Mulyono. Kan itu olok-oloknya begitu, dan bahkan bukan sekedar olok-olok, orang melihat bahwa Pak Prabowo seolah-olah tidak bisa lepas untuk setiap hari memuji-muji Presiden Jokowi. Kita di FNN hanya ingin menerangkan bahwa itu berbahaya, karena tidak mungkin psikologi publik itu dibaca dengan sensor-sensor kekerasan. Tidak mungkin percakapan di WA itu diatur dengan mengendalikan algoritma dari provider konten ini kan. Jadi sekali lagi kita ada dalam keadaan yang saya sebut di awal itu legitimasinya berkurang, dan kewaspadaan harus ditingkatkan sebetulnya, tapi bukan kewaspadaan yang mencurigai, tapi kewaspadaan bahwa di dalam rejim sendiri begitu banyak orang yang mengintip keretakan pemerintahan Presiden Prabowo. Jadi sekali lagi eskalasi akan tetap tumbuh, tapi kita tahu bahwa ada batas ketika masyarakat menuntut dan kekuasaan menolak. Itu artinya akan ada clash yang lebih tajam nanti. Kita hanya ingin memberi analisis sebagai petunjuk untuk berbuat bijak dalam politik. Salam akal sehat. Yes, salam akal sehat.